Malam ini Rama bakal nemenin kalian buat podcast bareng di Roomnya 5 Enterprise. Rama punya satu kisah nyata yang pernah terjadi di salah satu daerah di kota Depok. Sambil nemenin semua teman-teman, bantu tap layar dulu sambil share live-nya, baru nanti Rama bakalan bantu untuk bercerita di sini. Saling berbagi sama teman-teman semua. Buat teman-teman yang punya pengalaman cerita horor, kisah nyata, yang benar-benar nyata yang kalian tahu, dan kalian mau berbagi, boleh sekalian DM di 5 Enterprise atau di TikTok 5 Enterprise, atau kalian bisa DM langsung lewat via Instagram 5 Enterprise. Jangan lupa di follow juga ya jangan lupa di follow dan di subscribe juga untuk YouTube-nya. Rahma bakalan cerita tentang sosok genderuwo yang berada di pemakaman. Kebetulan lokasinya itu ada di Depok. Sekali lagi buat teman-teman punya cerita horor yang mau dibagikan sama kami, bisa via TikTok, DM TikTok ataupun via Instagram ya. Yang masih bekerja di jam segini, semangat bekerjanya. Selamat beristirahat. Yang di perjalanan semoga selamat sampai tujuan ya. Rahma mulai cerita untuk malam hari ini nemenin kalian semua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cerita malam ini tuh Rama bakal ngangkat cerita dari Depok, yang kebetulan itu judulnya adalah Genderuwo di sebuah pemakaman. Rama bakalan menyamarkan nama-nama mereka, yaitu ada yang bernama Rudi, Ahmad, dan Madun. Mungkin ada beberapa orang yang sudah memang udah tahu banget nih daerah Depok, apalagi kisaran antara Cibinong, Cilangkap, Cilodong, Kelapa II. Itu memang salah satu tempat yang memang kalau di dulu itu dari sekitar 10 atau 5 tahun belakangan itu memang daerah Depok tuh bukan daerah yang semaju untuk saat ini. Dulu tuh masih banyak banget yang namanya daerah-daerah gelap, daerah-daerah pohon bambu, perkebunan, dan beberapa yang masih tanah kosong. Yang kemungkinan itu kalau kalian pernah tahu, kisah dari Depok itu adalah tempat jin buang anak. Depok dulu terkenal banget dengan hal seperti itu. Thank you ya Bang Fian ya. Dan kebetulan Rama dapat cerita ini dari seseorang yang Rama bakal ceritain untuk kalian. Jadi cerita itu si Ahmad ini lagi main ke rumah pamannya, dan kebetulan itu waktu itu adalah di malam Jumat Kliwon waktu itu. Dan dia minta tolong sama temennya yang bernama Rudi untuk ngejemput Ahmad di tempat pamannya saat itu bermain. Tapi gak pakai pikir panjang karena emang Rudi ini suka banget sama suasana di rumah pamannya Ahmad. Ya masih suasana tuh suasana desa banget gitu. Yang masih dengan alam yang banyak jalan setapak, jalan yang memang berbatuan, yang gak semuanya tuh aspal. Karena emang dulu tuh Depok tuh jarang banget yang namanya rumah tuh aspalan kayak gitu tuh jarang banget. Jadi tanpa pikir panjang, Rudi langsung mengiyakan dengan antusiasnya, nemuin Ahmad di rumah pamannya untuk ngejemput. Yang kebetulan daerah rumahnya itu sekitaran Cilangkap, Cibinong. Gak mikir panjang, gak pakai banyak cerita, akhirnya Rudi datang ke sana untuk jemput Ahmad ya, sampai di malam hari jemput di sananya. Dan sambil ngobrol-ngobrol gak kerasa tuh udah hampir tengah malam mereka di sana. Yang akhirnya Ahmad dan Rudi pamit sama keluarganya paman untuk pulang ke Kelapa II. Tapi lagi di jalan untuk ke Kelapa II ini, tiba-tiba tuh Rudi keingetan kalau mereka tuh punya sahabat namanya Madun, yang kebetulan itu rumahnya itu kemungkinan itu ngelewatin antara Cilangkap Cibinong ini ke arah Kelapa II. Tapi akhirnya mereka berinisiatif lah untuk telepon si Madun ini ceritanya, buat nanyain dia lagi di mana, dan memang niat hatinya Rudi sama Ahmad ini untuk mampir ke rumah si Madun. Dilalanya nggak tuh? Pada tahu nggak nih kira-kira dilalanya? Kebetulan si Madun ini lagi berlokasi di rumah pacarnya di sekitaran Cilodong. Ya nggak pakai pikir panjang dong, mereka coba untuk main ke sana. Yang tadinya niatnya untuk mau telepon doang kan. Bro, lo lagi di mana nih gitu, gimana kabarnya sekarang gitu kan. Terus kata si Madun,
Gue lagi di rumah cewek gue nih gitu. Oh, rumah cewek lo, katanya. Iya. Boleh nggak nih gue mampir, kata dia gitu. Terus tanpa mereka berpikir untuk kayak gimana, karena mereka memang deket banget sama Madun, ya mereka bilang, yaudah deh kita ke sana untuk main. Berniatlah ceritanya si Rudi ini dengan si Ahmad ini untuk main ke rumah pacarnya si Madun. Yang nanti mikirnya tuh gini, setelah habis dari sana kita bisa pulang bertiga kok, jadi aman lah ya kira-kira gitu. Mereka akhirnya berdua berniat untuk jalan ke sana ke arah Cilodong. Waalaikumsalam untuk Bang Arif. Ya memang kebetulan itu Rahma ingetin lagi. Saat itu Depok yang namanya pencahayaan di Depok itu masih kurang banget. Nggak seterang untuk saat ini. Dan memang keadaan di Depok itu dulu memang benar-benar hutan, mungkin bisa dibilang hutan. Karena memang di sini itu masih banyak tanah kosong, masih banyak kebun, masih banyak pohon bambu. Pohon bambu yang kalian udah tahu banget gimana ceritanya tentang pohon bambu. Dan kebetulan itu memang di Depok itu dulu rata-rata semuanya adalah pohon bambu. Dan yang paling poin terpenting adalah Depok dulu terkenal dengan kata-kata tempat jin buang anak. Jadi ya udah, mereka coba untuk pergi ke sana untuk nemuin si Madun ini di rumah pacarnya. Karena cukup lama nggak ketemu, akhirnya Rudi Rama mutusin untuk sana deh ngejemput Madun. Jalan ke sana, yang Rudi memilih lewat jalan tuh lewat jalan dalam. You know kan, jalan dalam kayak gimana? Jalan dalam itu kayak jalan pintas, jalan tikus yang mereka pikir bakalan, yang penting cepet deh kita sampai ke sana ketemu sama si Madun nih gitu. Pada saat itu jalan masih sangat sepi banget, masih banyak pohon-pohon bambu. Yang sekarang tuh nggak, pokoknya beda banget kalau kalian ngelihat 10-15 tahun yang lalu dengan yang sekarang tuh Depok benar-benar jauh berbeda banget. Jadi jam 11 malam itu suasana tuh benar-benar senyap. Mereka tuh berangkat dari rumah paman tuh sekitar jam 11 lewat lah. Suasana tuh benar-benar senyap banget deh. Mereka berdua tuh sampai lupa kalau malam itu malam Jumat Kliwon. Mereka mulai tuh ngelewatin rumpunan pohon bambu yang terlihat rimbun banget di malam hari itu. Karena memang suasana saat malam itu mereka juga nggak sadar itu malam Jumat Kliwon gitu loh. Lalu Rudi itu ngendarin motor tuh cepet banget dengan maksud biar dia tuh cepet nyampe di sana, karena dia pikir dengan lewat jalan-jalan pintas kayak gitu bakalan cepet sampai, dan dia sampai lupa untuk ngehidupin klakson di setiap jalan-jalan yang benar-benar menurut orang-orang tuh rawan atau lengang. Dengan hembusan angin yang kencang banget deh. Rudi tuh lupa kalau Rudi tuh pakai helm batok yang dia pakai, sampai tuh akhirnya ketiup angin sampai ngegelinding jauh banget. Yang kebetulan akhirnya si Ahmad ini yang diminta untuk turun ngambil helmnya si Rudi yang jatuh. Di antara pohon bambu yang rindang dan malam yang sangat gelap, cuma ada remang-remang di lampu PLN yang udah usang banget. Yang kebetulan banget tuh di malam hari itu ada gerimis kecil yang mulai hampir mereka. Terus Rudi minta tolong lah sama si Ahmad. Mat, tolong dong ambilin helm gue tuh yang jatuh. Tapi Ahmad rada enggan. Ih, lo aja yang ngambil. Gue takut kata si Ahmad. Lah, apa yang salah sih? Tinggal ngambilin helm gue doang tuh yang jatuh. Udah, habis itu lo bawa ke bawah motor. Masa iya lo gak mau nolongin gue? Kan lo aja udah gue boncengin. Gue jemput lo ke rumah paman lo. Ya, lu mah orangnya gak ngerti banget, kata si Rudi. Sebelumnya makasih yang selalu tap layar ya. Jangan lupa di share live-nya lagi. Rama ingetin buat kalian semua, biar kita bisa gabung sama teman-teman yang lain juga di sini. Karena nggak tahan sama denger ocehannya si Rudi ini, akhirnya Rahmat mau nggak mau nolongin, karena si Rudi ini ngerasa cara bicaranya itu udah kayak orang terzolimi, kayak orang teraniaya, yang padahal tuh ya udah tinggal lu ngambil doang turun gitu. Tapi akhirnya Ahmad dengan berat hati mau ngambilin helm Rudi yang kayak helm bangunan yang jatuh itu, yang jauh banget jatuhnya hampir ke rimbunan pohon bambu. Dia terpaksa untuk ambil ke situ. Ya udah tunggu di sini, kata Ahmad.
Akhirnya Ahmad coba untuk buru-buru pergi ngambil helmnya, yang sementara Rudi tuh masih aja di atas motor. Kebetulan dia tuh berhenti di bawah tower salah satu tempat telekomunikasi. Dengan bibir yang monyong-monyong gak kekendali, Ahmad mulai tuh nyusurin kegelapan malam dan harus menerobos semak-semak serta pohon rambutan yang cukup rimbun. Dan semua hanya demi helm bulu kesayangannya si Rudi. Beberapa saat kemudian, Ahmad kemudian menghampiri Rudi dengan langkah yang cepat secepat kilat. Tapi raut wajahnya Ahmad tiba-tiba berubah. Kali ini dia kelihatan ketakutan, kayak baru aja ngeliat sesuatu. Dan Rudi mulai nanya dong, "Mat, lu kenapa?" Tapi Ahmad gak mau banyak cerita. Ahmad masih mencoba untuk lebih santai. Ahmad bilang, "Udah ah, jangan banyak nanya mulu udah kayak Dora." Ahmad coba untuk mecahin suasana biar gak terlalu tegang. Karena yakin kayaknya karena nggak mendengar ocehan Rudi yang merasa sok terani zolimi. Oh, sorry. Ngomong-ngomong kita udah telepon tuh sama si Madun. Masa dia udah nungguin kita nggak mampir. Langsung dijawab dong sama Rudi. Ya udah lu atur aja. Terima kasih Bang Pian, berkah. Singkat cerita, akhirnya mereka mutusin untuk berangkat ke tempat Madun untuk ngelanjutin terus jalan ke sana. Pas lagi mau ke sana, Rudi keingetan tuh jalan pintas yang satunya lagi yang memang menurut dia dirasa lebih cepat untuk sampai ke sana. Sebelumnya tuh Rudi pernah ngelewatin sama Madun, tapi seingat Rudi jalan pintas itu cukup dekat. Terus juga milikin jalur yang khusus yang memang langsung sampai di depan rumah pacarnya. Tanpa pikir panjang, Rudi langsung tuh ngendarin motor ke sana, ngelewatin jalan itu. Tapi Ahmad kayaknya ragu sama rute jalannya. Terima kasih berkah Bang. Dalam hatinya Ahmad tuh ngerasa kayak gini. Selain rambutnya yang ruwet, nih anak. Selain rambutnya anak, otaknya juga ruwet, gak karuan. Tentu aja Ahmad khawatir jika nantinya mereka salah jalan. Lu yakin lewat sini Rud? Dijawab dong sama Rudi. Iya, soalnya ini jalan tembusan yang lebih dekat. Ya udah, bagus deh kalau emang ada jalan pintas biar lebih dekat, kata Ahmad. Rudi mulai ngelewatin gang itu, jalannya cukup membingungkan. Banyak banget belokan di ambigu mirip benteng Takeshi. Terlebih Rudi juga baru pertama kali tuh ngelewatin gang itu. Dan itu juga diboncengin sama Madun. Bunda welcome Bunda, Mami welcome. Dan juga itu juga diboncengin Madun, dia tuh juga belum tentu hafal dong sama tempat itu. Tapi dengan percaya dirinya Rudi tetap lewatin jalan itu. Rudi malah milih jalan itu tanpa takut dari resiko mereka bisa aja tersesat. Rud, di depan ada belokan tuh, kita lewat yang mana? Kiri apa kanan? Tanya si Ahmad. Terus jawab dong sama Rudi dengan pedenya, kanan. Terus Rudi tanya lagi, Ahmad tanya lagi ke Rudi, Rud, belokan lagi, kita belok kemana? Kanan apa kiri? Kiri, jawab si Rudi. Yakin? Iya yakin. Motor lu berisik banget. Yang kebetulan malam itu tuh dia lupa banget salah bawa motor, dia malah bawa motor RX King. Jawab dong sama dia, ya gue salah nih bawa motor, katanya. Ya terus gimana nih, gak enak, gila mana nih pemukiman padat banget, motor lu berisik banget. Ah lu udah numpang ngoceh mulu Mat, gibeng juga nih, katanya. Bukan gitu Ruth, cuma gue takut aja niatnya pengen lewat jalan ini tuh santai. Tapi apa digebukin orang gara-gara naik motor lu yang sumpah berisik banget. Mana jalannya sepi lagi. Terus dijawablah sama si Rudi, dah lu diem deh. Ahmad mengalihkan pembicaraannya. Nah tuh ada 2 belokan lagi noh, kita belok kemana? Kata Ahmad. Namun ternyata mereka malah tersesat. Jawaban Rudi, nah kalau ini kanan, setelah ini gue jamin kita langsung nyampe. Gak taunya, jalan itu semakin kecil. Dan ternyata ada belokan lagi. Hingga akhirnya mereka sumpah Rama merinding kali ini. Akhirnya mereka sampai di salah satu pemakaman. Yang tentu Ahmad gak terima dong, karena itu salah tempat.
Ruth, kalau kita malah sampai di kuburan, mana nisannya banyak banget. Ada pohon bambu lagi. Ya berarti gue salah jalan, Mat. Dengan santainya Rudy ngomong. Si Ahmad pun mulai naik pitam. Sorry. Sumpah, merinding beneran. Nanya mulu, ngomong mulu katanya. Ntar lu Madun, ini gigi perseneling gue. Susah, kata dia gitu kan. Terus rumah ceweknya Madun yang mana, Ruth? Ya nggak tahu, ini kan kuburan katanya. Ah, lu ada-ada aja. Lu ada-ada baik dah, kata dia gitu. Di tengah-tengah pemakaman motor mereka tuh mogok dan berkali-kali mereka tuh nyala engkol motornya tapi nggak bisa juga hidup. Dan tepat di saat itu Rudy mulai mencium aroma sate yang sangat nyengat malam itu. Mat, lu nyium bau sate gak sih? Dijawab dong sama si Ahmad. Enggak. Apa di sini ada tukang sate ya? Tanya Rudy. Ah, lu aja ngaco, Ruth. Mana ada sih tukang sate yang jualan di kuburan? Astagfirullahaladzim. Yang beli siapa? Kata si Ahmad. Akan tetapi aroma sate itu makin lama tuh makin nyengat. Mirip banget sama daging dibakar gitu. Mat, masa lu gak nyium sih? Aromanya nyengat gini. Yang akhirnya Ahmad lama-lama tuh ikutan nyium juga bau itu. Iya amin. Iya mami. Astagfirullahaladzim. Ini masalahnya kok gak enak ya. Bismillah. Terus pasti lagi ada. Pasti deh. Pokoknya pasti ada, kata si Ahmad. Dengar ucapannya Ahmad, Rudy langsung noyor kepalanya si Ahmad. Lu ngapain sih cerita begituan? PA udah tahu lagi di tengah-tengah kuburan. Mana jalannya sempit, gak bisa keluar, motor mogok. Lu mau ngomongin genderuwo, gak ada yang lain apa? Janda samping rumah kek, katanya. Siapa yang nge-like? Emang nge-like kah? Wait. Aduh. Serius emang nge-like? Masih nge-like kah? Masih nge-like gak? Sorry, masih nge-like gak? Mendadak wifi Rama mati. Baru Rama hidupin lagi. Halo, serius? Rama masih aman gak? Masih nge-like gak? Aman? Oke. Karena mendadak wifi-nya mati. Serius, wifi-nya mati barusan. Ini Rama hidupin lagi. Oke, Rama lanjutin. Welcome yang baru bergabung, sekali lagi selamat bergabung ya. Terus Rudy akhirnya niat mau muter balik nih. Karena dia rasa kayaknya nggak bisa lewat sini. Terima kasih yang bilang aman. Mending lurus aja deh Ruth. Di sana kayaknya ada jalan setapak deh, kata Ahmad. Terus Rudy merhatiin dong jalannya. Kayaknya itu jalan semak-semak deh. Astaga, sumpah merinding. Kayaknya itu jalan semak-semak deh gitu kan. Ntar kalau ujungnya jurang gimana? Dijawab dong dengan Ahmad dengan entengnya. Ya nyemplung lah. Lo ngaco ya, gue masih mau hidup, belum juga kawin katanya. Iya Mbak Nabila. Terus habis itu dengan keabsurdannya si Ahmad masih berlanjut tuh. Dia malah nunjuk ke arah pohon bambu yang rimbun banget saat itu. Sambil ngomong gini sama Rudy. Ruth, itu pohon bambu keren banget ya. Katanya gitu. Terus langsung dong
Yang itu tuh, yang bentukannya cekung kayak goa. Rudi tuh saking keselnya nahan geram, dia nggak mau berdebat dengan Ahmad. Suasana tuh makin lama tuh makin hening banget. Astagfirullahaladzim. Suasana tuh makin lama makin hening banget deh. Mereka nggak saling bicara, nggak terdengar apa-apa, tinggal jeglek-jegluknya suara lagi ngengkol motor yang tadi lagi mogok. Dan saat kemudian Ahmad ngomong lagi nih, ngoceh. Rodi, apaan sih lu? Tuh di pojokan kuburan apaan ya? Apaan sih Mat? Itu Ruth. Ah mama, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu di pojokan apaan ya kuburan? Apaan sih Mat? Itu Ruth, itu, kata si Ahmad. Ada warna gelap banget deh. Tapi ada merah-merahnya lagi. Ahmad tuh sambil nunjuk. Rudi yang tadinya mau ngirauin, akhirnya tuh perhatiin juga. Perlahan bulu kuduknya Rudi langsung berdiri. Mulutnya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ada sesosok makhluk besar yang tinggi banget deh. Warnanya hitam, matanya merah, dan kelihatan tuh badannya kayak dipenuhi banyak bulu. Dan mata itu mandang ke arah mereka berdua. Pas banget di saat kayak gitu, Rudi tiba-tiba kayak punya kekuatan super, bisa ngidupin motor itu. Dengan mulut yang komat kamit sambil baca doa, keajaiban pun akhirnya terjadi. Reng. Motor itu tiba-tiba hidup. Akhirnya Rudi kembali nyalain motor. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung lewatin jalan setapak yang awalnya diragukan, menembus semak-semak yang tadi. Tapi akhirnya mereka ngelewatin itu. Diketahui di ujungnya jalan Ahmad itu akhirnya mulai memasuki area pemukiman. Dan di sebuah jalan sempit itu terdapat pos ronda, serta sekumpulan para pemuda yang lagi main catur dan karambol. Karena sudah kepalang tanggung, Rudi itu gak bisa ngerem motornya dan tetap dengan kecepatan yang sama melewati kerumunan orang itu. Bahkan ada yang sedang mengisap kopi di pinggir jalan itu, menyingkir karena memang takut ngeliat motor itu ngebut banget, yang keluar dari semak belukar. Bisa kan ngebayangin gimana reaksi warga di sana ngelihat pengendara motor yang nggak sopan banget lewat? Tentu mereka marah dong. Woi orang gila, kampret, nggak sopan banget sih, kejar woi, kejar gitu kan. Akhirnya beruntung Rudi tuh ngelewatin gang sempit itu sama kejaran para warga yang emang emosi ngeliat mereka berdua lari nggak ada sopan-sopannya. Terus mereka kembali ngelewatin jalan yang lumayan sepi akhirnya. Rudi mulai lagi tuh ngerasain hal yang sama sahabatnya. Mat, ini kan jalan yang tadi ya Mat. Ahmad pun akhirnya ngelongok dong dengan muka polosnya. Dan ternyata mereka kembali berada lagi di jalan yang tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, merinding Rama. Sumpah Rama merinding. Ramanya cerita, Ramanya merinding dong. Ya Allah, Rama merinding banget nih, sumpah. Astagfirullahaladzim. Mereka kembali ke jalan yang tadi sempit tadi, tepat di mana helm Rudi yang gelinding karena kempas angin. Pada mereka tuh jalan gak ke arah yang tadi mereka datang. Keadaannya masih sama, pohon bambu dan pohon rambutan yang rindang, dengan remang cahaya lampu PLN, sama tower komunikasi. Kembali mereka lihat lagi. Yang akhirnya mereka ngulangin lagi perjalanannya lagi. Kali ini mereka lewat jalan luar dan sampailah di rumah pacarnya Madun. Astagfirullahaladzim. Ya.
Di sana tuh mereka berhenti sejenak untuk mengusir lelah. Madun tampaknya emang heran kedua temennya itu nggak biasa selama ini berjalan. Karena emang posisinya itu sebenarnya dari tempat pamannya Ahmad ke tempatnya dia tuh deket. Dari situ Rudi tuh sama Ahmad cerita kepada Madun tentang hal-hal aneh yang tadinya mereka alamin. Dan di situ pemuda itu berdua geleng-geleng kepala dong. Si Madun geleng-geleng kepala dengar cerita dua anak-anak tadi. Astagfirullah. Madun cukup sering berkunjung ke rumah pacarnya dan dia juga ngelewatin jalan yang sama. Namun gak pernah sekalipun kesesat. Ataupun astagfirullahaladzim, sampai ke area pemakaman. Lain halnya dengan Rudi sama Ahmad. Madun menduga hal ini dialami oleh kedua sahabatnya karena mereka ngelewatin gang sepi yang terdapat pohon bambu. Astagfirullahaladzim. Tanpa permisi, pohon bambu tanpa permisi. Seenggaknya saat ngelewatin jalan itu disarankan untuk mengurangi kecepatan dan jangan lupa ngidupin klakson. Itu hal yang mereka lupa untuk saat itu. Gak bisa dipungkiri memang kalau di Depok itu banyak kisah-kisah horor. Cerita yang memang sudah banyak banget terjadi di Depok ini. Dan emang untuk kisah genderuwo itu banyak terjadi di beberapa tempat. Dan yang kebetulan Rama adalah juga salah satu orang yang pernah ngerasain tinggal di Depok ini dengan keadaan yang memang sekitaran rumah itu isinya semua pohon bambu. Dan memang gak bisa dipungkirin, sosok hitam besar, tinggi, dengan banyak bulu dan mata merahnya, itu pernah ada dan pernah terlihat oleh warga sekitar. Dan untuk malam ini, Rama menyatakan kisah genderuwo yang di Cilodong itu di daerah pemakaman itu benar terjadi di Depok. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor lainnya, bisa bantu menceritakan baik via DM TikTok ataupun Instagram dari Lima Enterprise, biar kita bisa saling berbagi di sini cerita-cerita horor lainnya. Jadi itu pas kejadian COVID ya. Pas COVID, Ane dapat tuh dari Bangka rumahnya ke Ane nongkrong di Kemang kan, di salah satu klub. Jadi runtuh nanti ceritanya. Jadi, ya kan? Ane anter jam berapa tuh? Sekitar jam 12-an lah. Jam 12-an ke Depok. Apa jalan apa? Pokoknya Ane lihat ada kubah emas di sana kan. Limo, berarti di daerah Limo ya? Ya nggak tahu dah. Oke. Orangnya masih ada di belakang. Jadi Ane antar biasa lah, dicerita masalah curhat sampai itu seperti biasa Ane antar lah. Setelah itu, setelah nganter, Ane ngedrop makan di warung. Ane nggak nyebutin lokasinya dah. Itu lokasinya di sekitaran masih daerah Kubah Emas sih, dari sekitaran 2 kiloan 3 kilo dari Kubah Emas. Orderan masuk. Nama Imela kalau nggak salah. MLELEA gitu. Cinere Limo, iya sekitaran sana. Astagfirullahaladzim. Merinding juga. Dapat saya tanya nih sama ibunya dengan bahasa Jawa, ibu ini alamatnya Neng di katanya. Oh iku mas yang lampunya kelak-klik warna oranye seperti ini. Oh iya. Saya bayar, saya jalan ya bu ya. Ya mas, hati-hati, mumpung sekalian itu arah ke pasar minggu bisa. Ya iyalah bu, pondok Cina dapetnya kan. Oh ya udah saya jemput seperti biasa, ada iya masih ada di belakang ini dia kadang-kadang. Abang. Iya. Ayo lanjut. Dan yang kedua, nah terus ketemu dong sama security-nya kan. Security-nya nanya, Pak mau jemput Imela. Dia bengong, saya kasih handphone saya. Ini Pak alamatnya nih Pak, saya kayak pegang. Ini security-nya bengong gitu kan, bengong aja.
Iya Ini Mi. bapak mau ngapain sih? Handphone gue dipegangin aja, handphone gue bagus kan gitu kan. Mm-mm. Dia diem aja 1000 bahasa. Pak, Iya oke. tuh. Di mana alamatnya? Bener Pak, jemput. Astagfirullah. Lah itu alamatnya udah sesuai Pak. Itu udah saya chat, jawabannya iye berarti iya. Hah? Yakin Pak? Ya yakin. Akhirnya jalan deh tuh. Mana Pak? Bundaran Iya kedua Bang ke Ibrahim. kanan. Allah, masalah ini masih merinding tuh anak tuh. Kalau di zoom. Sama. Bang Ya Ibrahim udah, comeback. sampai lihat ceringuk kiri kanan nggak ada orang. Mm-mm. Ya udah, aneh cuek aja kan udah jawab kan. Tiba-tiba mesin ada agak deredet gitu loh, agak kayak mau mati. Aneh gas, aneh udah lihat kiri kanan nggak ada. Tahu-tahu beliau ada di sebelah sini ngetok kaca nih, di belakang ini, di belakang saya sebelah kiri. Mm-mm. Terus? Masuk Kak. Tanpa bahasa apapun dia cuman duduknya miring seperti ini ngadep ke sono. Ya, ngadep ke sono kiri saya. Mm-mm. Ke sono nih, tepat di belakang mana nih? Mama ya udah. Ah, Masih nih, di dikasih lihat. sini nih. Nih beliau di sini nih duduknya. Ya Allah. Beliau duduknya di sini. Pengen jelasin. Ya kan? Tapi dia hanya yang makan sebelah, yang sebelah ngadep sono no. Heeh. Ngadep jalan. Oke. Saya ajak ngomong, Mbak, lokasi bener. Dia nggak ngomong, beribu-ribu bahasa nggak ngomong, diem aja. Aduh, nanti saya kena bintang 1 ya kan. Mm-mm. Saya diem aja. Sampailah itu di daerah deket, saya kalau nggak salah tuh ada tukang es pocong, bubur sumsum pocong gitu di Iya. daerah Pondok Cina. Mm-mm. Saya belum buka pintu kan, sentralok itu nggak bisa tuh, ada sentraloknya itu kan otomatis kan. Saya belum buka, beliau udah ketawa larinya dari situ. Astagfirullah. Larinya dari situ. Kaget gue. Akhirnya sejak saya keluar, ini kaca saya pecahin. Ini kaca ini nih saya pecahin. Saya nggak bisa jalan di luar sono. Saya istirahat, saya ambil baca-baca kan segala macem lah. Saya kan biasa humor ya, jadi saya biasain dulu. Akhirnya nggak lama ngomong, ada entah siapa security keluar dari gang itu, gang Pondok Cina tuh, selesai Pondok Cina, bicara, Pak kenapa gitu. Mobilnya habis dirampok. Kagak Pak, tadi ada penumpang tapi dia larinya dari sela-sela ini. Sementara sela-sela ini tuh yang di sini tuh nggak ada apa nih, nggak ada selah, saya bilang. Nggak ada salah untuk keluar. Iya, itu kayak tisu begini Mbak, Neng ditarik gini kayak tisu gitu keluar serus gitu kan. Oke. Akhirnya saya nggak pengen ngomong, dia cuma ngomong Bapak adalah orang ke-7. Nah, maksudnya Pak, gue bang, Nah. itu adalah mahasiswa yang ketabrak, entah itu dari kampus mana saya nggak tahu. Mahasiswa ketabrak kereta. Iya. Kalau ngomongin Depok, akhirnya saya pulang kan tuh, dapat lagi ke Depok, saya pulang. Alhamdulillah, beliau ngikut di kamar saya. Aman. Kok bisa ikut ke kamar abang? Nggak tahu. Kan tadi dia posisi sudah turun kan, walaupun Udah turun. Bang Indra tahu dah. Kalau saya kan biasa ngawal Buya Bapak. Akhirnya Kiai Saman bilang, Kiai Saman padahal nggak bisa ngelihat, matanya udah kena gula. Itu baru kenapa bawa perempuan, kan istri dia baru pisah gitu. Perempuan mana, saya bilang. Ternyata diajak ngomong itu yang ikut saya gitu loh, karena badan saya enak katanya. tuh badannya adem katanya. Iya, badan saya adem katanya. Aduh, ini gimana ceritanya badan saya adem gitu. Terus? Iya, sampai sekarang kadang-kadang suka nongol di belakang gitu kan, di belakang sini suka nongol. Ya saya bilang, gua tadi sempat ada, makanya saya minta, Mbak mau naik kali aja bisa dapat, saya bilang begitu. Ternyata udah nggak ada. Semenjak itu mungkin Allah ngasih lihat makhluknya selain kita ya kan, kita hewan segala macam.
sampai saya males narik ke arah Depok. Iya, sampai di situ nanti. Nah terus hari keduanya saya dapat, saya nggak mau malam ya, tadinya udah berhenti main malam. Udah 2 hari panas itu, berhenti malam. Ya karena mungkin ijazah juga dari Baba, jadi badan saya jadi enak. Habis sholat maghrib saya dapat di Beji, saya di sholat di PLN Beji. Tahu PLN Beji kan? Tahu. Rama tahu. Lagu apa nih? Lagu apa nih? Siapa yang nyetel? Enggak, Rama enggak. Abang, Rama siapa enggak. nyetel lagu nih? Rama enggak. Abang jangan bercanda, Bang. Nggak ada, gua nggak nyetel lagu. Lah ini tuh aku mati. Siapa nyetel lagu? Demi Allah enggak. Tapi gua ada, ntar gua lanjutin. Gua keluar dulu, nggak mau diceritain dia. Pocong wujudnya. Iya. Ntar gua kirimin via DM dah. Iya, oke, Bang. Nggak mau diceritain tuh. Bang, iya Bang. Oke, Abang. Iya, makasih ya, Bang.